Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kaca Cerita dengan suasana yang agak baru sekarang karena hashtag di rumah aja. Jadi kita melakukan diskusi atau obrolan dari jarak jauh. Dan sekarang nih aku udah sama Kak Andika. Halo Kak. Halo, halo Ocha. Kak Andika di posisi di mana nih Kak? Posisi di Surabaya. Di Surabaya. Oke, nah teman-teman, Kak Andika ini adalah dosenku dan juga mentorku waktu kuliah gitu. Jadi kita mau ngobrol nih Kak tentang yang lagi happening kali ini gitu ya, yaitu tentang new normal. Nah, Nah, new normal ini adalah ini lagi ramai diperbincangkan gitu karena new normal adalah pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemi COVID ini gitu ya. Jadi berbagai persiapan sudah dilakukan tuh sama pemerintah untuk apa? Melakukan new normal ini meski sejumlah indikator sebenarnya mengatakan bahwa belum pantas nih Indonesia belum siap nih apa segala macam gitu, tapi Presiden Jokowi sendiri udah bilang gitu kalau kita harus tetap produktif gitu, makanya protokol kesehatan itu sudah diberlakukan, jadi sudah ada keputusan soal itu ya, khususnya untuk industri dan perusahaan. Nah Kak Andika, sebenarnya kalau ngomong soal new normal ya, itu sebenarnya lekat banget ya sama hidup kita gitu, nggak cuman belakangan yang rame aja gitu, karena kalau buatku sih ya, new normal adalah satu kondisi di mana dalam hidup kita harus selalu ada gitu kan. Ketika kita tadinya SMA mungkin contohnya, terus kita masuk ke perkuliahan, kita harus ada new normal gitu, harus ada adaptasi baru yang biasanya mungkin dibangunin pagi gitu sama orang tua buat sekolah gitu, tapi kita harus mungkin keluar kota kuliah gitu, kita harus ada adaptasi-adaptasi baru. Nah, sekarang kita mau mengerucut spesifik nih Kak, ke kita sebagai orang percaya, sebenarnya pandangan atau new normal ini gimana sih gitu? Gimana coba Kak Andika? ya, jadi kan new normal ini yang mau dimaksud Ocha ini kan lebih mengkerucut kepada pola hidup orang percaya, begitu kan ya. Tuh. Pola hidup orang Kristen. Ya kalau new normal urusan global masalah COVID, ya silahkan lihat TV aja penjelasannya ya. Tapi kalau mengenai kehidupan Kristen, menurut Kak Andika sih sebenarnya bahwa setiap hari kita ini menghadapi new normal, ya kan? Apalagi setelah kita ini menjadi orang yang percaya kepada Yesus, kita ini adalah orang yang hidup di dalam new normal sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena misalkan tadi orang yang waktu belum percaya, belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mungkin punya pertemanan uh, yang bisa sembarang bergaul, begitu kan ya. Kita punya pertemanan yang mungkin bisa melakukan dosa bareng, kita mungkin bisa kelabing bareng, kita mungkin bisa ngedrugs bareng, ya melakukan dosa itu bisa berjamaah begitu loh, ya kan? Nah, tetapi setelah dia menjadi percaya kepada Yesus, maka dia harus berubah di dalam segala hal, ya kan? Makanya Alkitab kemudian mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti dari situ kita bisa melihat bahwa ketika dia menjadi percaya kepada Yesus, ada something new yang harus dijalani oleh dia secara normally. Gitu loh. Sebagai orang percaya, normalnya bagaimana? Normalnya adalah dia menjalani kehidupan yang new, ciptaan yang baru, di mana pergaulannya mesti harus dijaga, begitu kan ya. Nah, jangan sampai ada pergaulan-pergaulan yang membawa dia kepada kerusakan dari hal-hal yang baik. Kemudian setelah dia menjadi percaya Yesus, yang tadinya mungkin perkataannya penuh dengan omongan kotor, kemudian sekarang perkataannya adalah suatu perkataan yang membangun. Yang tadi biasanya dia melakukan perbuatan-perbuatan dalam dosa, dalam kegelapan, sekarang dia harus berbuahkan kebaikan, kebenaran di dalam kehidupannya. Yang tadinya tidak taat kepada Tuhan, sekarang dia harus mulai menjalani diri dalam ketaatan. Yang tadinya hidup dalam kedagingan, dia harus mulai menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa dia telah menyalibkan keinginan dagingnya, karena dia sadar bahwa dia sudah menjadi milik Kristus. Nah, itu adalah new normal yang harus dijalani. Menjadi milik Kristus itu adalah kesadaran yang new, yang baru, yang harus normally dia jalani di dalam kehidupan dia. Memang tidak mudah, memang sakit sekali menjalani kehidupan seperti itu, tetapi itulah kehidupan yang new yang harus dijalani secara normal dalam kehidupan dia. Nah, itu kira-kira new normal dalam perspektif iman Kristen. Gitu ya. Nah,
Terus kemudian kalau Kak Andika boleh menambahkan lagi gitu ya, new normal di dalam kehidupan perjalanan kita bersama dengan Tuhan, seringkali kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan hidup. Itu yang kedua, ya kan? Nah, kita ambil satu contoh saja, misalkan Yusuf, begitu ya. Yusuf itu adalah seseorang yang menghadapi new normal dalam kehidupannya. Tadi, dia itu hidup bersama satu keluarga dengan ayahnya, dicintai oleh ayahnya, ya kan? Dan bahkan Alkitab katakan ayahnya itu mencintai Yusuf lebih dari semua saudara-saudaranya. Itu adalah normal yang dia jalani selama ini. Tetapi kemudian setelah dia dibuang ke Mesir, dia harus beradaptasi dengan lingkungan Mesir. Dia harus beradaptasi dengan satu kehidupan yang sama sekali berbeda dari lingkungan keluarganya. Nah, tetapi yang menarik daripada kisah Yusuf adalah Tuhan itu selalu menyertai dia di dalam menjalani kehidupan new normalnya. Ya kan? Nah, Tuhan selalu menyertai dia di dalam kehidupan new normalnya, meskipun di dalam kehidupan yang dia jalani di Mesir, itu bukan perjalanan yang mudah. Dia harus difitnah beberapa kali. Betul kan ya? Dia terus kemudian dijebloskan ke penjara, dia dilupakan, ya, jadi dia mengalami hal-hal yang menyakitkan bagi dirinya. Di tempat yang baru, di tempat yang tidak ada keluarga sama sekali di sana. Tetapi justru ketika dia beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan budaya yang baru, dalam kondisi yang new normal itu tadi di Mesir, dia tetap bisa melihat bahwa kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu hadir bersamanya. Meskipun kondisinya itu membuat dia terpuruk, membuat dia dilupakan, membuat mungkin dia difitnah orang, tetapi dalam kondisi semacam itu, new normal, new place, dia bisa menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Nah, itu menurut Kak Andika sih seperti itu. Nah, tapi Kak, kalau bicara tentang new normal ya, itu kan hal yang pastinya itu berubahnya drastis banget. Kayak tadi Yusuf kan, wah, harus mengalami kesengsaraan yang mungkin lebih dari sebelumnya. Tapi gimana Kak, menurut Kakak, apakah itu memang maksudnya apakah memang di tahap new normal itu kita sudah dipersiapkan atau emang ngaget gitu? Kalau misalkan yang isu global ini kan ini ngaget ya, maksudnya dalam jangka waktu yang cepat itu berubah dan kita nggak siap, makanya kenapa dikatakan bahwa Indonesia tuh belum siap gitu beradaptasi ini untuk kasus yang global gitu. Nah, untuk kita sebagai orang Kristen sendiri Kak, apakah sebetulnya kita sudah dipersiapkan gitu? Mungkin, tapi kita tidak sadar. Jadi ketika masuk itu, new normal itu sebetulnya kita mampu gitu, cuman kita kayak gelagapan yang kita kaget gitu, atau bagaimana tuh Kak? Ya, kalau kita berkaca kepada kehidupan Yusuf, itu kan sebetulnya kaget buat dia. Iya kan? Karena dia tidak pernah terpikir bahwa kakak-kakaknya akan menjebloskan dia ke sumur kering, lalu menjual. Iya kan? Nah, mungkin Yusuf di dalam kehidupan keluarganya, dia sudah tahu bahwa dia itu dibenci dengan kakak-kakaknya, gitu ya, dibenci oleh kakak-kakaknya. Tetapi dia tidak pernah terpikir bahwa ada satu peristiwa di mana dia itu dijebloskan ke sumur kering lalu dijual ke Mesir, jauh sekali dari keluarga. Nah, menurut Kak Andika, Yusuf di usia yang muda pada saat itu tidak mudah sebenarnya. Dia kalau pergi ke Mesir tour, itu beda cerita. Masalahnya dia ke Mesir itu dijual sebagai budak. Itu kan problemnya kan, dia dijual sebagai budak. Dan dijual sebagai budak ini kan bukan hal yang terhormat, tetapi adalah hal yang sangat merendahkan martabat dia. Gitu kan. Nah, tetapi yang menarik dari kisah Yusuf adalah meskipun dia kaget dengan kondisi semacam itu, tetapi hal yang menarik adalah Alkitab itu menyatakan peran Tuhan itu sangat terlihat sekali di dalam kehidupan Yusuf yang serba penuh dengan keterkejutan seperti itu. Makanya kalau kita membaca kisah Yusuf, ini cukup menarik. Kalau misalkan Ocha membaca dari awal Yusuf mendapatkan mimpi, kemudian beralih cerita dia sampai di Mesir, ini ada satu progres cerita yang menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan Yusuf. Misalkan, kalimat-kalimat seperti, dan Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf.
Ya kan, misalkan seperti itu tidak pernah muncul pada waktu dia ada bersama dengan keluarganya. Hmm. Nah, tetapi Oke. ketika dia mulai pindah ke Mesir, tidak ada keluarga, tidak ada siapapun di sana, dia hidup dalam budaya yang baru, di dalam suatu culture yang serba berbeda dari kehidupan keluarganya, bahkan dia di sana menjadi budak, bukan menjadi pimpinan atau menteri apapun pada awalnya, di situ sangat melihat sekali bahwa Tuhan itu terdepan di dalam kehidupan Yusuf. Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf, menyertai Yusuf, dan membuat segala yang dikerjakannya berhasil. Ini memberikan pelajaran buat kita bahwa di dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang serba kaget, dalam kondisi yang normal, yang baru ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Meskipun itu kondisinya kaget. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mengagetkan dia. Bagi kita kaget, tetapi bagi Tuhan tidak ada. Sehingga ketika kita memasuki fase-fase yang serba mengagetkan kita bisa boleh menyadari bahwa tetap ada kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Sehingga meskipun kita kaget pada awalnya, tetapi mengingat bahwa Tuhan di dalam kasih setianya memelihara dan menopang kita, itu cukup membuat kita menjadi tenang dan damai sejahtera di dalam Dia. Itu. Oke, jadi, aduh menarik juga ya kalau dikupas nih soal Yusuf gitu ya. Kalau boleh dipoinkan gitu Kak, poin-poin apa sih yang penting banget untuk kita ya sebagai orang Kristen di masa-masa yang sekarang khususnya gitu. Poin kayak tadi kan responnya seperti apa seharusnya gitu. Karena banyak yang kita melihat sendiri ya, banyak orang Kristen, orang percaya dalam masa pandemi ini juga justru kaget gitu dan mungkin ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan jadi dilakukan gitu karena efek kejut itu ya. Jadi boleh ini lagi Kak, dipoin-poinkan lagi gitu. Iya, poinnya adalah begini. Kak Andika mengambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, itu disebut begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, maksudnya di bumi ini, di dunia ini, itu ada waktunya. Jadi kalau kita melihat kepada teks ini, kita disadarkan bahwa kita tidak perlu terlarut di dalam keterkejutan, kita tidak perlu larut di dalam kekhawatiran. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa semua itu ada masanya. Semua itu ada waktunya. Nah, di masa dan waktu semacam itu, Pengkhotbah mengatakan hal yang lebih baik lagi di poin kedua. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, ini yang menarik. Jadi yang pertama, kita harus sadar dulu bahwa segala sesuatu di bawah langit ini itu ada masa, ada waktunya. Tetapi mengingat Tuhan menyertai kita, kita juga harus sadar dan percaya bahwa di waktu-waktu dan masa-masa yang sudah tentu itu, Tuhan selalu membuat segala sesuatunya indah. Nah, tentu saja indahnya adalah sesuai dengan caranya Dia. Nah, terus kemudian ayat yang ke-14 dari Pengkhotbah pasal 3 ditutup dengan demikian. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, tujuannya adalah ketika segala sesuatu yang dilakukan Allah ini yang indah pada waktunya di dalam masa dan waktu ini, itu tidak bisa berubah dari Allah. Nah, ketidakberubahan Allah itulah yang mengajak kita seharusnya untuk tetap takut akan Dia di masa dan waktu apapun yang kita hadapi. Jadi ada 3 poin. Mengingat pertama, segala sesuatu itu ada masa dan waktunya. Kedua, di masa dan waktu-waktu itu, Allah menjadikan segala sesuatunya indah. Dan yang ketiga, apa saja yang dilakukan oleh Allah itu tetap untuk selamanya. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Artinya Allah tidak pernah berubah di dalam pekerjaannya. Ketidakberubahan Allah harusnya membuahkan hidup yang ketiga, yaitu takut akan Dia. Itu poin dari Kak Andika. Aduh, keren banget ya. Jadi emang yang penting kita harus ingat bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita Allah tetap ada seperti kayak Yusuf gitu ya. Walaupun kita juga kaget, kita kadang kenapa sih harus kayak gini, semua drop, pekerjaan drop gitu ya. Tapi kita harus sadar gitu kalau emang Tuhan ada. Nah, untuk Kakak sendiri nih Kak, secara pribadi, apa yang berubah dan pasti berubah ya, new normal gitu. Dan gimana sih respon Kakak gitu?
Dan mungkin boleh dijelasin sekarang profesinya apa dan perubahannya apa gitu. Berhubungan sama tadi poin-poin yang sudah dijabarkan. Oh gitu ya. Nah, jadi jadi Kak Andika ini sendiri sekarang mengajar, statusnya adalah mengajar sebagai dosen di Universitas Kristen Petra, sebagai dosen filsafat agama, dan sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan, mengajar agama-agama dunia. Nah, di dalam masa-masa pandemi seperti ini, tentu saja itu mempengaruhi pekerjaan. Dan juga Kak Andika juga pelayanan ya. Jadi selain mengajar, Kak Andika juga melayani ya, khotbah, yang ngajar Bible study di berbagai gereja, berbagai tempat. Nah, tentu saja di masa-masa pandemi seperti ini, segala sesuatunya itu berubah. Ya kan? Pelayanan banyak di-cancel. Ya kan? Sementara kita terbiasa aktif pelayanan, ya kan? Kita aktif pelayanan, kita ini senang sekali pelayanan, tiba-tiba di-cancel, lalu hanya di rumah saja. Kira-kira bagaimana perasaan kita yang terbiasa gerak, terbiasa aktif dalam melayani, tiba-tiba harus tidak melayani. Itu adalah hal yang cukup sulit. Terus kemudian di dalam pekerjaan misalkan. Ya pekerjaan tentu saja sangat berpengaruh begitu ya. Ada beberapa hal yang berubah. Kita harus belajar, apalagi Kak Andika ini sebenarnya gaptek juga gitu ya. Jadi ketika kita dirumahkan, ini dua kampus ini punya modul atau sistem sendiri untuk bisa tetap ada pembelajaran ya, pakai Moodle ya, pakai dan sebagainya lah. Kita ini tidak pernah belajar apapun mengenai hal itu. Akhirnya kita harus belajar lagi, akhirnya kita dari yang gaptek menjadi tidak gaptek. Nah, itu secara teknologi begitu ya, dan secara pelayanan. Nah, sekarang mengenai finansial, apakah sangat mempengaruhi? Ya, tentu saja mempengaruhi masalah finansial juga begitu ya. Nah, tetapi ketika di masa-masa yang perubahan-perubahan drastis seperti ini, awal-awalnya memang Kak Andika sempat tidak terima begitu ya. Kenapa sampai ada seperti ini gitu. Akhirnya kita mencari ya kan apa yang menjadi penyebab ini kok bisa ada COVID dan sebagainya. Bahkan ada rumor katanya ini buatan dari Cina dan dari Amerika. Lama-lama banyak rumor seperti itu membuat kita semakin khawatir, membuat kita ingin semakin bertanya-tanya begitu. Dan akhirnya membuat kita semakin tidak tenang. Nah, akhirnya ketika kita mulai untuk mengesampingkan semua berita itu, sudah tidak pedulilah dari manalah yang namanya virus ini, tapi yang pasti kalau virus ini sampai terjadi, itu pasti ada masa dan waktu yang daripada Tuhan. Nah, maka langkah yang Kak Andika ambil adalah Kak Andika mulai menerima kondisi ini, yang pertama itu, kemudian Kak Andika menerimanya di dalam kesadaran bahwa segala sesuatunya berada di dalam kontrol Allah. Berada di dalam kontrol Allah. Nah, pada waktu kita mulai menyadari hal semacam itu, hal kedua yang muncul di pikiran Kak Andika adalah kalimat-kalimat di dalam kitab Pengkhotbah yang kurang lebih mengatakannya seperti ini. Kalau engkau bisa menikmati kehidupanmu saat ini, engkau mungkin bisa menikmati makanan dan minum dari hasil pekerjaanmu. Ini semua adalah pemberian Allah. Ini semua datang dari tangan Allah. Nah, akhirnya kalimat-kalimat dalam kitab Pengkhotbah itu menjadi sebuah cermin bagi Kak Andika untuk berefleksi. Kak Andika mulai merenungkan, mulai mengingat. Iya ya, sekarang bagaimana kehidupanku? Apakah aku masih bisa makan? Kalau aku masih bisa makan, kita tidak berbicara menu yang nikmat ya. Ya kan? Kita berbicara masih bisa makan, itu aja intinya. Masih bisa makan, kita masih bisa minum. Kalau aku masih bisa menikmati itu, apakah ini berada di luar dari Tuhan? Jawabannya tidak. Ini berasal dari pemberian tangan Allah. Kalau aku bisa tertidur dan terbangun dalam kondisi sehat, apakah ini terjadi di luar pemeliharaan Allah? Jawabannya tentu saja tidak. Ya kan? Nah, ketika Kak Andika mulai melihat lagi, oke, memang sekarang saya tidak lagi bekerja di kampus itu secara fisik, tetapi bekerja secara online di rumah, work from home. Kak Andika mulai memikir lagi, kalau Tuhan mempercayakan pekerjaan ini dan masih mempercayakan pekerjaan ini,
Apakah ini terjadi di luar Tuhan? Jawabannya Hmm. tidak. Ini tetap terjadi di dalam kontrol Tuhan. Nah, akhirnya setelah kita menyadari hal-hal yang kecil, hal-hal yang normal gitu yang kita jalani, ketika kita mulai menyadari semua itu tetap berada dalam kontrol Allah dan tidak lepas dari tangan Allah, buah yang berikutnya adalah kita mulai bersyukur. Hmm. Nah, kita mulai bisa Betul. bersyukur dalam Mm-mm. segala hal kepada Allah. Nah, ini pengalaman daripada Kak Andika sendiri menghadapi kondisi COVID semacam ini. Dan itu yang terus bisa kita hidupi sehingga kita tetap bisa bersuka cita, tetap ada damai sejahtera Allah. Karena itu tadi, ketika firman itu menjadi perenungan kita dan menjadi refleksi kita di dalam melihat realita, maka paradigma kita dirubah, cara kita melangkah dalam menjalani hidup kita dirubah. Nah, itu saja. Wah, luar biasa nih emang. Luar biasa. Karena ini emang efeknya, wah beneran luar biasa ya Kak ya. Ini Iya, secara pribadi, secara orang Kristen juga, gereja, masyarakat, dan bahkan dunia gitu ya. Tapi itu teman-teman, jadi banyak hal menarik yang kayak dari tadi kisahnya Yusuf gitu ya, pada masa yang udah lama banget dia responnya seperti itu, dan kita juga sekarang udah ngelihat dari Kak Andika gitu ya, pada masa pandemi ini apa yang jadi respon Kak Andika gitu. Tadi yang mau aku highlight itu dari Kak Andika tadi adalah kita menyadari dulu gitu ya, kita menyadari kalau semuanya dalam kontrolnya Tuhan gitu. Setelah itu ya, buahnya adalah kita bersyukur. Jadi harus bersyukur dalam segala hal gitu. Bahkan dalam hal-hal kecil yang kita nggak sadar, kayak tadi Kak Andika bilang, bisa makan aja gitu ya, kita kadang nggak bersyukur gitu. Kita malah ngeluh, aduh nggak ada kerjaan nih gitu. Padahal yang sudah di depan mata, karya Allah gitu ya, maksudnya berkat Tuhan itu kita kadang nggak sadar gitu. Nah, Kak, terakhir Kak nih, ada pesan ya. apa sih dari Kakak untuk teman-teman kita yang lagi nonton gitu ya dalam masa ini, dalam masa pandemi ini khususnya gitu lah, dan secara khusus untuk pribadi dulu ya, hubungan dengan Tuhannya dulu. Iya. Di masa-masa pandemi seperti ini, cobalah pakai waktu-waktu yang ada untuk semakin mengenali Tuhanmu, mengenali imanmu, supaya kita ini bisa menjadi orang Kristen yang dewasa secara spiritual. Karena sasaran daripada kita percaya pada Yesus itu bukan berkat, bukan masalah hidup sehat, bukan masalah segala sesuatunya serba tersedia. Kandika yakin itu Allah pasti menyediakan, ya kan? Tetapi yang paling utama dari iman percaya adalah kita mengenal dengan benar siapa Allah kita. Itu hal yang menurut Kak Andika perlu diutamakan di masa-masa pandemi. Karena banyak orang itu memiliki pengetahuan tentang Allah, tetapi belum tentu benar. Tetapi banyak orang yang punya pengetahuan yang benar tentang Allah, tetapi belum tentu bertumbuh. Kak Andika Nah, ulangi ya. Banyak orang punya pengetahuan tentang Allah, tetapi belum tentu benar. Tetapi banyak orang juga punya pengetahuan yang benar tentang Allah, tetapi belum tentu bertumbuh. Karena itu, yang kita harus doakan adalah mintalah anugerah Tuhan untuk kita bertumbuh dalam pengenalan atau pengetahuan yang benar tentang Allah di masa-masa ini. Kenali Allahmu, kenali imanmu. Itu yang paling utama di masa pandemi ini. kenali Allahmu, kenali imanmu. Wah, ini Iya kan? powerful banget nih. Nah, jadi itu teman-teman perbincangan kita yang mungkin singkat, tapi kalau kita dengerin lagi pembahasan tadi itu luar biasa banget. Aku aja diberkati banget gitu. Kak Andika, Puji thank you Tuhan. banget buat Oke, waktunya. Terima Ocha. kasih untuk segala sesuatunya yang sudah disampaikan. Mungkin ada lagi atau cukup? Ya, cukup itu saja dulu. Nanti kan bisa lain waktu kita bisa sambung lagi, toh. Betul. Ya, itu Ya aja kan? teman-teman. Terima Ya. kasih untuk stay di channel Kaca Cerita. Jangan lupa untuk subscribe. Uh, Nyalain tombol loncengnya gitu ya, buat kita nanti lain waktu akan ngobrol lagi sama Kak Andika gitu ya, dan Iya. tentang hal-hal yang baru lagi. Dan terima kasih, semoga diberkati, dan Oke. jangan lupa untuk tetap semangat.
tetap andalkan Tuhan dalam segala hal, tetap kuat gitu ya. Pemahaman imannya harus benar, harus kenali Tuhannya juga gitu ya. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.